Persib Bandung memutuskan mempertahankan Ramon Tanki meski telah merekrut striker anyar Balsa Sekulic menjelang musim depan. Keputusan ini dijelaskan oleh pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan atau Bung Ropan sebagai langkah strategis, bukan sekedar keputusan darurat. Ramon Tanki, penyerang asal Brazil, tetap dianggap memiliki peran penting sebagai pelapis yang siap memberikan kontribusi saat dimainkan, terutama dalam momen-momen krusial. Bung Ropan menekankan bahwa mentalitas Tanki justru menjadi aset berharga. Ia mencontohkan aksi-aksi penting Ramon Tanki di laga-laga sebelumnya, di mana ia mampu mencetak gol penting saat mendapatkan kesempatan. Karena biasanya begini, kalau dia cadangan dapat kesempatan, dia akan buktikan. Dia akan berusaha mendapatkan kepercayaan pelatih. Ia menilai semangat Ramon Tanki untuk membuktikan diri, bahkan hanya dalam 15 menit bermain, menjadi motivasi alami yang sulit ditemukan pada pemain lain. Bung Ropan menilai bahwa keberadaan Balsa Sekulic tidak mengurangi nilai Ramon Tanki. Selain faktor teknis, Ramon Tanki sudah merasa nyaman di lingkungan Persib Bandung, sehingga tidak keberatan tampil dari bangku cadangan. Kedua pemain menurutnya bisa saling melengkapi. Balsa sebagai ujung tombak utama yang tajam, dan Ramon Tanki sebagai senjata rahasia yang bisa mengubah ritme pertandingan kapan saja tuntasnya. Persib Bandung menatap final Piala Presiden musim ini. Ini adalah kali kedua tim kebanggaan bobotoh menembus final Piala Presiden setelah terakhir pada tahun 2015. Jadwal final Piala Presiden Persib menghadapi Persebaya akan digelar pada Kamis 6 Agustus di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra mengkonfirmasi manajemen klub dan tim tidak akan melangsungkan konvoi andai menjadi juara Piala Presiden. Sebab musim sesungguhnya belum dimulai, kendati begitu pihaknya tidak melarang jika bobotoh ingin bereuforia merayakan juara turnamen pramusim tersebut. Kalau konvoi itu kan kebanyakan organik. Kami juga kadang nggak bisa melarang karena bobotoh makan organik. Tapi kalau dari kacamata manajemen, kami melihat kita tuh belum mulai season, liga ini teh belum dimulai. Manajemen memandang jika lebih baik energi tersebut lebih difokuskan untuk persiapan lebih matang menuju laga krusial ke depannya. Jadi, kayaknya lebih baik energi dan fokus kami pakai untuk persiapan musim baru. Kalaupun nanti kami mau konvoi, insya Allah nanti kita konvoi bareng-bareng lagi di akhir musim. Jangan sekarang. Adanya euforia pada konvoi dikhawatirkan bakal mengurangi fokus pemain menuju laga resmi melawan Manila Tiger. Pemain juga cukup kelelahan melakoni total 5 pertandingan dalam 12 hari di Piala Presiden. Mereka butuh memulihkan energi dan pikiran untuk kembali bersiap. Biarkan pemain juga fokus dulu ke pertandingan yang sebenarnya. Kami punya pertandingan yang sangat penting di tanggal 31. Ini pertandingan yang sebenarnya. Kami nggak mau karena adanya euforia tertentu akhirnya mengurangi fokus pemain. Kami berharap bobotoh juga punya pemahaman yang sama tuntasnya. PT Persib Bandung memastikan peluncuran resmi tim Persib Bandung untuk menghadapi musim depan akan digelar pada akhir Agustus mendatang. Agenda tersebut akan mencakup perkenalan skuad, peluncuran jersey anyar, hingga pengumuman sponsor baru yang akan mendukung Pangeran Biru sepanjang musim. Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra mengatakan manajemen saat ini masih mematangkan persiapan acara meski tanggal pastinya belum diumumkan. Launching tim diproyeksikan berlangsung pada pekan ketiga Agustus. Launching bulan Agustus, tanggalnya nanti kita akan kabarin sesegera mungkin. Seperti biasa, itu nanti rangkaiannya adalah launching tim, launching jersey, dan launching sponsor. Tanggalnya mungkin tanggal 20-an, nanti kita akan kabarin segera.
Ia menegaskan launching akan dilaksanakan sebelum Persib menjalani pertandingan di ajang ACL II. Dengan demikian, seluruh identitas tim, termasuk seragam resmi musim baru, sudah lebih dulu diperkenalkan kepada bobotoh dan publik sepak bola nasional. Saat ditanya mengenai peluncuran jersey baru, ia memastikan hal tersebut menjadi bagian dari rangkaian acara. Selain memperkenalkan tim dan jersey, Persib juga menyiapkan sejumlah kejutan pada masa menjelang launching. Salah satunya adalah pengumuman pemain baru yang saat ini masih dalam proses penyelesaian oleh manajemen. Ketika ditanya mengenai kejutan tersebut, Aditya menjawab singkat, "Iya, ada dong." Yang memberikan sinyal bahwa pengenalan rekrutan anyar kemungkinan dilakukan sebelum acara launching resmi digelar. Pemain baru ada, kayaknya lebih seru sebelum launching digelar. Meski belum bersedia mengungkapkan jumlah pemain yang akan direkrut, Adit memastikan Persib belum menutup aktivitas di bursa transfer. Berapa pemain baru lagi kira-kira? Adalah pokoknya. Yang pasti ada kejutan lagi. Rencana peluncuran tim ini menjadi bagian dari persiapan akhir Persib menjelang bergulirnya kompetisi musim depan. Selain tampil di kompetisi domestik, Maung Bandung juga akan menghadapi tantangan di ACL II, sehingga penyelesaian komposisi skuad, peluncuran jersey baru dan pengumuman sponsor diharapkan dapat semakin memperkuat kesiapan klub menghadapi persaingan di musim ini tuntasnya. Panitia pelaksana Piala Presiden menjelaskan alasan penerapan jadwal padat dalam turnamen pramusim yang berlangsung di Indonesia. Mereka menjelaskan bahwa turnamen ini bukan kompetisi yang berada di bawah naungan FIFA, sehingga aturan waktu istirahat 72 jam tidak berlaku. Jadwal ketat tersebut menuai kritik, terutama dari pelatih Persib Bandung Igor Tolich. Ia mempertanyakan aturan FIFA yang seharusnya waktu istirahat minimal 72 jam antar pertandingan, karena Persib harus bermain semifinal melawan Persija pada 4 Agustus dan final pada 6 Agustus. Wakil Ketua Bidang Kompetisi Piala Presiden, Risa Adiwijaya, menegaskan bahwa aturan 72 jam istirahat itu adalah rekomendasi FIFA untuk turnamen antar federasi atau antar negara, bukan untuk kompetisi domestik seperti Piala Presiden. Ia pun menambahkan seperti misalnya agenda Timnas Indonesia menghadapi negara lain. Jadi rekomendasi tersebut khusus kompetisi yang berada langsung di bawah FIFA. Risa pun menyebutkan turnamen ini sudah mendapatkan persetujuan dari AFC, termasuk jadwal yang diajukan panitia kepada Badan Sepak Bola Asia tersebut. Untuk Piala Presiden ini kami sudah mendapatkan approval dari AFC. Untuk mendapatkan approval tersebut, kami menyerahkan jadwal pertandingan, regulasi, serta berbagai ketentuan administrasi lainnya. Untuk menjaga kondisi pemain, panitia memberikan kebebasan kepada klub melakukan rotasi hingga 12 pemain dalam satu pertandingan. Hal ini diharapkan membantu pelatih dalam mengatur strategi dan menjaga kebugaran pemain. Jadi sejak awal kami sudah mengantisipasi dinamika kompetisi ini dengan memberikan kesempatan kepada klub untuk kembali mendaftarkan pemain baru sebelum semifinal, dan juga pergantian pemain sebanyak 12 pemain dalam satu pertandingan tuntasnya.